lulus SMA, pilih kuliah, atau bekerja? Halo teman-teman, welcome aboard di Zona Nyaman. Nyamannya kita, ya di sini. Seneng banget gue bisa ketemu lagi sama teman-teman semua. Hari ini, Zona Nyaman mau belajar topik yang gak kalah menarik dari topik-topik yang sebelumnya. Hari ini kita mau belajar lulus SMA, pilih kuliah, atau bekerja. Nah, dua pilihan ini yang seringkali menjadi tantangan untuk teman-teman yang sedang sekolah di SMA atau bahkan menjelang lulus SMA. Nah, teman-teman, kami juga kedatangan tamu. Tamu kita yang pertama yaitu Mega Arianti Manumpahi. Halo Mega. Halo Kogi. Dan yang kedua, Abdiel Theophilus. Hai Abdiel. Halo Kogi. Nah, teman-teman, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai bertanya kepada Mega terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kan ini idaman semua orang ya. Waktu SMA pinginnya kuliah. Habis kuliah, bekerja. Setelah itu menikah, punya keluarga. Ya, lalu menjadi tua, hidup bersama anak dan cucu, mati dan berakhir bahagia. Tapi ternyata hidup tidak semudah itu, teman-teman ya. Ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Dan setiap orang punya tantangan yang berbeda. Ada yang bisa langsung kuliah, tapi ada yang harus bekerja terlebih dahulu. Nah, sekarang kita mau bertanya nih sama Mega yang punya kesempatan langsung kuliah. Oke, Mega, boleh diceritain nggak awal mulanya, ya waktu kamu mau lulus SMA, kenapa memilih langsung kuliah? Apalagi kampus yang kamu pilih ini termasuk kampus yang hebat ya, kampus yang bagus di bilangan Jakarta. Silakan boleh diceritakan pengalamannya. Oke, kalau aku mau jawab pertanyaan dari Kogi, jadi waktu aku selesai SMA, aku memilih untuk langsung kuliah karena menurut aku kalau aku tunda-tunda nanti malah umur aku semakin lebih tua dan aku malah makin tua lulus kuliahnya nanti gitu kok. Terus emang juga dorongan dari orang tua sih katanya ya udah selagi orang tua masih mampu kenapa nggak langsung kuliah aja gitu kan. Akhirnya aku memilih mau kuliah apa nih karena waktu kelas 3 SMA aku benar-benar belum kepikiran sama sekali mau kuliah apa gitu kok. Cuma ada ketertarikan waktu itu mau masuk salah satu kampus di Jakarta juga, cuman aku takut aku nggak mampu di situ, maksudnya aku belum aku banget, kampusnya belum, maksudnya bukan kampusnya sih, jurusannya tuh belum aku banget, takutnya aku malah pas masuk, aku malah nggak kualitas tuh. Keluarga aku bilang, ada jurusan ilmu komunikasi loh, coba aja masuk di situ, kayaknya kamu cocok di situ. Aku akhirnya searching tentang jurusan ilmu komunikasi, kan aku juga baru dengar. Terus pas aku searching kayaknya wah gue banget nih jurusannya nih, pelajarannya, terus nanti lulusnya juga kayaknya gue cocok di situ. Akhirnya aku searching juga kampus-kampus yang punya jurusan ilmu komunikasi. Akhirnya aku nemu kampus yang aku kuliah sekarang, kampus di mana aku kuliah sekarang, itu juga dia udah diakreditasi A sih kok. Jadi aku kayak wah kayaknya ini cocok nih, enak nih. Akhirnya aku mencoba untuk kontak langsung ke kampusnya. Akhirnya aku wawancara. Tiba-tiba 1 minggu kemudian langsung di SMS nyokap langsung dikasih tahu bahwa aku lulus di kampus ini dengan biaya segini dan aku dapat potongan dari itu 40%. Wah, luar biasa ya. Kalau tadi kita dengar cerita dari Mega, persiapannya cukup panjang ya.
Jadi nggak bisa asal-asalan atau dipersiapkan dalam waktu yang singkat. Kalau boleh tahu nih, Mega mulai mempersiapkan diri untuk kuliah itu mulai kapan? Aku mempersiapkan diri untuk kuliah itu kelas 3 SMA sih, kalau benar-benar pas kelas 3 SMA. Cuma ada teman-teman aku emang udah dari sebelum kelas 3 SMA juga, jadi aku dapat dorongan juga dari mereka. Nah, waktu kelas 3 SMA itu akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di jurusan ilmu komunikasi gitu kok. Nah, seandainya nih Mega, kita coba berandai-andai ya. Seandainya waktu itu kamu terlambat mempersiapkan segala sesuatunya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Kalau misalnya aku nggak langsung kuliah pas lulus SMA, aku kayaknya bakal ngeles gitu sih, kalau nambah-nambah ilmu, entah itu les bahasa Inggris atau apapun itulah kok yang bisa membuat diri aku siap di jenjang perkuliahan. Terus kalau misalnya nggak ngeles juga, aku paling jualan sih, kalau kayak jualan online. Jadi aku mempersiapkan diri aku juga bukan cuma di bagian pelajaran, tapi juga di praktek hidupnya juga aku mau belajar gitu loh kok. Kalau tadi Mega yang bisa langsung lulus SMA kuliah, sementara Abdiel, teman-teman SMA-nya nih kenal banget ya Abdiel. Dia cukup pintar dan juga punya karakter yang baik. Peluangnya sebenarnya cukup besar untuk langsung kuliah. Tapi ternyata dia memilih untuk bekerja terlebih dahulu. Pasti ada pertimbangan-pertimbangannya. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih Abdiel, apa sih yang menjadi pertimbangan kamu waktu itu sehingga kamu memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu? Sebenarnya seperti anakku SMA lain lah ya. Anak SMA lain pasti ketika udah kelas 3 itu pasti memikirkan mau kuliah di mana, jurusan apa, dan ya sebagainya lah. Pas kelas 3 itu juga saya udah memikirkan untuk kuliah di mana, jurusan apa, terus bahkan sampai ke depannya lulus dari kuliah itu bisa apa gitu loh. Saya udah kepikiran sampai segitunya. Tapi yang jadi permasalahannya itu tempat kuliah jurusan yang saya pengen ini itu jurusan yang bisa dibilang jurusan yang mahal. Beda, lebih mahal pada jurusan-jurusan yang lain. Jadi saya berpikiran bisa nggak ya kira-kira untuk kuliah di situ, masuk di situ. Terus akhirnya terjadilah yang namanya ketinggalan. Jadinya saya ketinggalan untuk mendaftar, karena terlalu banyak mikirnya, jadi akhirnya saya jadi ketinggalan untuk ikut kuliahnya. Ketika ketinggalan itulah saya langsung berpikiran untuk menyicil lah, untuk nabung kuliahnya nanti gitu. Seandainya nih, kalau Abdiel bisa kembali lagi ke masa itu, kira-kira apakah Abdiel tetap dengan keputusan bekerja atau mau ubah nih pilihannya jadi kuliah aja deh? Gimana? Oh, yang udah pastilah, pasti pikirnya kuliah, karena pengen terus belajar, bisa bilang. Pengen punya teman-teman juga kan. Sedangkan kalau kerja itu kan teman-temannya lingkungannya kecil, apalagi kan udah diperketat sama peraturan pekerjaan yang bisa bilang nggak boleh, yang susah lah untuk bergaul sama teman-teman kerja. Dan itu pun juga beda umurnya jauh-jauh kan. Jadi untuk komunikasi sama teman kerja susah. Nah, tapi yang pastinya kepikiran kalau bisa diulang lagi ya, saya pasti mikirnya bahkan kuliah. Kamu menyesal nggak waktu itu terlalu mengulur-ulur waktu sehingga kesempatan untuk kuliah menjadi hilang, akhirnya bekerja? Menyesal nggak dengan keputusanmu itu? Ya, kalau dibilang menyesal lah, pasti menyesal lah. Terlalu banyak mikir lah, gitu bilang saya ini. Kayak, kenapa nggak lakukan aja? Ya, ujung-ujungnya kan jadi susah sendiri gitu loh. Ya udah pasti menyesal. Tapi ya, mau bagaimana lagi, itu kan udah di masa lalu. Sekarang saya mau tanya Willy. Willy ini punya tantangan tersendiri. Dia sih tetap memilih untuk kuliah, tetapi pada prosesnya tidak semudah Mega. Nah, seringkali di antara kita juga banyak yang mengalami seperti itu. Mau kuliah, tapi ada tantangannya. Nah, tantangan yang dihadapi Willy adalah dari pihak keluarga. Justru orang tuanya kurang setuju nih terhadap pilihan kampus dari Willy sendiri. Nah, orang tua punya pilihan yang lain. Bagaimana Willy menghadapi situasi seperti itu? Saya pengen banget kuliah di tempat yang saya pengen dan tempat kampus yang saya suka, tapi orang tua nggak setuju. Ya udah, saya memilih untuk ya udah saya jalan sendiri, saya ambil cara saya sendiri gitu. Dan akhirnya saya pergi ke Jakarta tanpa
dukungan atau restu orang tua, atau tanpa biaya, lebih tepatnya tanpa biaya, yang membuat saya sedikit deg-degan juga jalaninya. Sampai ke Jakarta, rupanya benar, dalam hati saya pasti nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Kok saya nyampe sana, pokoknya saya pilih kampus pasti orang tua saya bayar gitu kan. Rupanya tidak sama sekali dibayar, tidak sama sekali karena orang tua saya kekeh, saya harus masuk ke universitas ini gitu. Kalau nggak masuk sini, kuliahnya nggak saya bayar gitu, kata orang tua saya. Karena itu saya bingung saya mau masuk mana, tapi saya pengen kuliah, saya pengen banget kuliah, tapi gak ada duit juga, pengen daftar, ya ada duit buat daftar, tapi kan emang cukup buat daftar doang gitu kan. Akhirnya saya bingung, saya nggak tahu kemana. Akhirnya teman saya, ada satu teman yang dia nganjurin, udah kamu kerja aja, katanya kan. Saya milih, oh yaudah, saya kayaknya kerja aja deh. Jadi kayak kerja dulu. Akhirnya saya masuk ke salah satu SD, salah satu SD. Saya udah wawancara dan lain sebagainya. Jadi itu sekitar hari Jumat, katanya, ya udah kamu Senin masuk kerja di kelas 2 atau kelas 3 gitu, ngajar matematika sama bahasa Inggris, katanya kan. Nah, Sabtunya saya ke rumah teman saya satu lagi. Jadi dan nggak tahu kenapa, pokoknya saya ceritain dulu ke orang tua teman saya ini, pokoknya segala sesuatu saya ceritain. Nggak tahu kenapa, pokoknya ini mungkin kehendak Tuhan, orang tuanya mengajukan pernyataan kayak, kamu mau kuliah nggak? Kalau kamu mau kuliah, kamu kuliah di sini tapi asrama gitu kan. Saya kayak, saya pengen kuliah gitu kan. Ya udah saya terima, saya nggak tahu, pokoknya saya terima aja. Yang aturannya hari Senin saya masuk kerja, gitu, saya masuk kerja. Nah, jadinya saya Seninnya jadi masuk kuliah. Jadi saya ikut USB, ikut ujian saringan masuk, ikut pembinaan di awal. Ya gitu sih, maksudnya kayak seperti saya jalani dengan biaya mereka, maksudnya mereka biayain saya. Saya jadi ada yang membiayain gitu, walaupun orang tua saya nggak membiayain saya gitu. Oke Willy, ini cukup menarik ya. Waktu kamu tahu ya orang tua kamu tidak mendukung karena mereka tidak setuju dengan kampus yang kamu pilih. Bagaimana perasaan kamu saat itu? Apa yang kamu rasakan? Dan apa yang kamu pikirkan terhadap mereka? Kalau saya pribadi, saya langsung, mereka nggak terima, saya hopeless dong, masih kayak, gue kayak langsung putus asa, gue langsung kayak, karena gue pengen yang ini loh, akhirnya kok gitu, segitunya banget loh. Akhirnya saya kayak putus asa, saya kayak, kok gitu banget ya, kok lawan saya bukan lawan kayak, kok yang nggak terima saya itu kok bukan orang yang luar aja gitu, kenapa harus orang dalam gitu. Akhirnya ya udah, saya milih untuk pergi dari Sumatera tanpa ngomong sama orang tua gitu lah sebagainya. Nah, dari cerita Willy tadi, saya jadi kepikiran nih. Nah, mungkin nanti David bisa bantu menjawabnya. Seandainya sahabatmu itu yang kamu sudah kenal betul, untuk kedepannya tetap nggak dapat support dari orang tuanya, kira-kira apa yang harus Willy lakukan? Jadi memang segala keputusan khususnya untuk menyangkut masa depan ya, perkuliahan, pekerjaan, atau apapun kan pasti dimulai dari doa. Nah, kalaupun memang di tengah-tengah berdoa itu belum menemukan jawaban yang tepat juga, masih orang tuanya masih belum mengizinkan Willy untuk berkuliah sesuai dengan maunya Willy, ya menurut saya, karena saya cukup tahu keadaan Willy dengan orang tuanya, ya menurut saya lebih baik dia berusaha menuruti apa yang dimau oleh orang tuanya, supaya pertama ada hubungan yang baik dulu nih antara Willy dengan orang tuanya, sehingga terjadi pemulihan hubungan keluarga ini dulu. Baru nanti di dalam itu Willy tetap mendoakan keluarganya, dan kalau memang Tuhan mengizinkan Willy berkuliah di tempat yang dia mau, pasti Tuhan akan buka jalan. Menuruti dulu apa yang dikatakan orang tuanya, tapi pengharapannya untuk tetap berkuliah di tempat yang dia mau tetap harus ada. Gitu sih dari saya. Jadi kalau saya tangkap dari David ya, yang pertama kita harus tetap menghormati orang tua ya. Kita boleh punya mimpi, kita boleh punya cita-cita, tapi kalau itu jadi batu sandungan untuk orang lain, sebaiknya kita jangan memaksakan kehendak pribadi. Dan saya setuju dengan jawaban David.
sebaiknya kita jalin hubungan dulu dengan orang tua. Ketika keluarga kita pulih, pasti segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Nah, tadi kita sudah dengar nih cerita dari Abdiel yang sedari awal ketika lulus SMA sudah terjun ke dunia pekerjaan. Nah, sekarang ada teman kita ya sudah sempat kuliah, tapi di tengah jalan ada pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya membuat dia jadi terjun ke dunia pekerjaan. Nah, saya mau tanya sama Raja nih, gimana ceritanya waktu itu? Ceritanya seperti ini. Jadi waktu itu saya sudah pernah terjun ke tempat kuliah dan saya juga sudah melakukan pembelajaran di sana. Tapi di tengah-tengah dalam pembelajaran saya itu ternyata saya itu membutuhkan satu hal yang lebih penting, yang menurut saya itu lebih penting, yaitu mengenai tentang keluarga. Nah, jadi otomatis yang harus saya utamakan terlebih dahulu ya keluarga saya dulu. Karena dalam tanda kutip yang paling harus saya kerjakan yaitu saya harus punya dana, saya harus punya biaya dulu, setidaknya saya bisa bertanggung jawab atas kehidupan saya nantinya. Bukan berarti kalau saya kuliah saya nggak bisa bertanggung jawab. Hanya saja di saat saya bekerja, saya bisa menyicil segala sesuatu yang mungkin menjadi hambatan-hambatan saya, tapi saya bisa menyicil. Makanya saya pikir ya tidak apa-apa lah, walaupun saya sudah pernah kuliah kurang lebih 1 tahun, saya bisa belajar itu semua, dan saya bersyukur karena semua pembelajaran itu, saya berniat dan bertekad, semua itu akan saya lakukan dalam pekerjaan nanti. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, untuk Raja. Dari kuliah, sekarang pindah haluan, menjadi bekerja. Ada nggak yang kamu sesali dari keputusanmu itu? Ada enggak yang pernah disesalin? Ya pastinya ada dong. Segala setiap keputusan kita pasti harus akan ada gitu penyesalan. Nah, yang saya alamin, yang saya pernah renungin waktu itu sebelum saya keluar dari kuliah, saya berpikir seandainya kalau saya kerja, saya pasti akan ketinggalan sama teman-teman saya. Teman-teman saya udah pada sarjana, sedangkan saya masih standarnya SMA. Ya apalah saya ini di hadapan teman-teman saya gitu. Terus saya juga sempat ya agak sedikit lemah sih ya. Saya nangis gitu. Saya nangis. Saya berpikir gini, seandainya teman-teman saya nanti lulus wisuda, terus saya ikut, saya pengen duduk paling depan, pengen melihat mereka dengan jabatan mereka gitu. Saya kayak wow gitu, hebat ya mereka. Tapi saya berpikir kok saya jadi merendahkan diri saya gitu. Dan itulah penyesalan yang saya pernah pikirkan. Tapi puji Tuhan, setelah saya alami semuanya, itu udah nggak terlalu lagi. Sekarang Abdiel, ada nggak masukan buat Raja nih? Karena kan kalian sebenarnya memilih keputusan yang nggak terlalu berbeda kan? Kira-kira apa masukannya buat Raja supaya dia tetap kuat dengan pilihannya itu? Jadi kalau dibilang nggak kuliah tuh sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kayak kita bisa lebih punya banyak pengalaman di jalanan, bisa bilang ya banyak tempat gitu. Jadinya dan sebenarnya itu juga kalau emang dari hati juga pengen tetap kuliah, ya kerjaan ini adalah batu loncatan kita, batu loncatan untuk bisa kuliah dengan cara yang nabung gitu. Dari jawabannya Abdiel, langsung kerja itu juga bukan akhir dari masa depan ya. Kita juga bisa mengumpulkan uang, dan uang itu bisa kita gunakan untuk membiayai kuliah kita sendiri ya. Iya, benar-benar. Jadi untuk Raja jangan berkecil hati, walaupun terkesan tertunda kuliahnya, tapi kalau kamu gigih bekerja, kamu mau belajar menabung, toh nanti kamu juga bisa kuliah justru dari hasil keringat kamu sendiri. Oke, sahabat Zona, sekarang saya penasaran banget nih, mau bertanya kepada Mega. Apa yang menjadi tantangan Mega ketika lulus SMA langsung kuliah? Kalau sukanya tuh punya banyak relasi, punya banyak teman, bisa belajar lebih lagi gitu kan. Terus kalau dukanya sih, aku rasa kalau di kuliah dan SMA itu berbeda banget. Kalau di SMA tuh kita kayaknya punya kebersamaan, punya teman-teman yang klop gitu. Kalau di kuliah aku merasa lebih ke individual gitu loh. Jadi lu gue gitu. Akhirnya tantangannya paling di masalah tugas-tugasnya sih, kalau tugas-tugasnya yang emang mau nggak mau kita juga sebagai anak kuliah harus memenuhi tanggung jawab itu gitu. Dan dukanya ada juga sih kalau lebih ke lebih ke insecure, bisa dibilang insecure juga
kalau ngelihat teman-teman yang punya duit jajan lebih banyak daripada kita gitu loh, kok kayak wah, apalagi kan kita masih muda gitu, kalau pengen ke mall, pengen banyak macam lah yang pengen kita beli, terus kita masih kuliah tanpa penghasilan gitu, kok dengan teman-teman kita lain tuh udah punya gaji, mereka biasanya per bulan tuh udah ke sana ke mall gitu kan, kalau belanja habis terima gaji gini-gini, akhirnya habis itu juga punya timbul rasa minder juga, itu gue belum punya penghasilan nih gitu, kok suka dukanya. Nah, pertanyaan lanjutan. Pernah jenuh nggak sih selama kuliah? Apalagi kan cukup lama nih, 4 tahun prosesnya. Kalau pernah jenuh, gimana biasanya cara kamu mengelola rasa jenuh itu? Pernah jenuh nggak sih kuliah? Sebenarnya kalau dibilang jenuh itu aku hampir, nggak tahu ya, aku kayaknya hampir nggak ngerasain sih. Gitu. Kayak aku bersyukur gitu loh kalau aku bisa kuliah. Cuman kayak merasa, aduh pengen apa ya, cepat selesai gitu. Terus ini kok tugasnya nggak habis-habis. Kadang untuk ngingetin diri aku sendiri dan untuk nyemangatin diri sendiri sih aku berpikir ke belakang bahwa untuk masuk di kuliah kayak gini tuh nggak mudah gitu loh kok, dan duit yang dikeluarkan oleh keluarga juga udah lumayan banyak. Aku bisa melihat ke teman-teman aku kan, banyak yang juga belum bisa kuliah, aku udah kuliah dan dapat di kampus yang lumayan bagus juga kok untuk standar Jakarta. Aku harus bersyukur banyak gitu kok, aku harus lulus tepat waktu, aku juga harus semangat kuliahnya. Jadi itu sih kok yang buat aku bertahan sampai saat ini. Pernah nggak punya pengalaman ke distract nih fokusnya? Aku nggak tahu sih ini bisa dibilang ke distract, cuma waktu aku kuliah, aku pengen coba kerja, aku pengen coba punya penghasilan sendiri gitu, dan kerjanya sih kayak SPG-an gitu kok di PRJ untuk mengisi hari libur, atau enggak selain PRJ di mall-mall gitu. Cuman aku kan selalu nanya ke orang tua, teman-teman terdekat, gimana nih kalau gue coba kerja, dan mereka tuh kasih masukan kalau selama lu mampu lu ya udah gitu. Cuman aku merasa aku pas aku kerja aku nggak bisa kepegang kuliah aku gitu, kalau maksudnya tugas-tugas malah jadinya numpuk dan aku malah nggak ngerjain sesuai dengan deadline yang dikasih sama dosen-dosennya. Jadi mungkin itu aja sih kok kedisnya. Pengalaman Mega bisa jadi pelajaran buat kita semua nih, khususnya buat sahabat zona yang mungkin waktu kuliah ada masalah-masalah yang dihadapi. Sekarang untuk Abdiel, apa yang menjadi tantangan Abdiel selama bekerja? Apalagi usia kamu kan terbilang masih muda. Sementara rekan-rekan kerja kamu pasti ada yang sudah berkeluarga, ada yang usianya lebih jauh, atau punya banyak pengalaman lebih dibandingkan kamu. Dukanya itu ya dari pekerjaannya, terus komunikasi sama teman-teman barunya. Kalau kita pindah-pindah kerja, itu biasanya untuk untuk komunikasi dengan orang-orang yang berbeda usia itu pasti susah gitu. Ditambah kalau misalnya ada peraturan-peraturan yang menurut kita itu kita harus ikutin, padahal sebenarnya nggak enak gitu untuk kita ikutin. Sama lah sebenarnya mirip sama kuliah atau sekolah. Sistemnya kan karena kita dibayar, jadi kita harus mau nggak mau ikutin. Tapi ya ini saya bisa membeli semua yang saya pengen tanpa membebani orang tua. Pernah merasa minder nggak kalau ketemu sama teman-teman SMA yang dulu dan ternyata mereka sudah kuliah? Minder sih pasti pernah lah ya, karena dalam hati kayak ya ampun, yang lain udah pada kuliah. Apalagi pernah ada beberapa temen tuh cerita ke saya tentang pengalaman kuliahnya, punya banyak temen dan punya banyak temen baru. Saya langsung kayak aduh bagaimana ya. Pengen juga kuliah jadinya, cuman ya itu kayak tadi juga saya langsung berpikiran nggak apa-apa sebenarnya kalau nggak kuliah. So ini kalau kita kerja begini itu kita bisa mengembangkan diri kita bisa mengekspresikan diri kita, bisa mengeluarkan sesuatu yang kalau di kuliah itu kita nggak bisa lakuin gitu. Oke teman-teman, kita kan tadi udah ngobrol panjang dan lebar, kita udah dengerin nih dari sisi yang kuliah, kita juga udah dengerin dari sisi yang bekerja. Sekarang saya ingin tanya satu persatu, tolong jawab. Jadi kesimpulannya, lebih enak kuliah atau kerja? Yang aku bisa kasih tahu ke teman-teman yang ada di sini dan yang akan nonton nantinya, kayaknya itu kita harus syukuri setiap momen yang dalam hidup kita, baik yang kuliah maupun yang nggak kuliah, karena itu tuh udah jalan Tuhan, maksudnya udah rencana Tuhan, semua rencana Tuhan tuh baik bagi kita, jadi nggak usah berkecil hati, karena kita semua pasti akan sukses pada jalannya masing-masing. Baik kuliah maupun kerja itu punya kelebihan dan kekurangannya, punya masalah maupun punya suka maupun dukanya. Jadi untuk kalau disuruh untuk milih ya, sebenarnya
pilihan itu sebenarnya tergantung kita sendiri, tergantung masing-masing orang. Itu dia emang bisanya di mana gitu. Karena kalau orangnya emang bisanya untuk kuliah tapi di pasar kerja itu dia gak bakalan bisa bertahan. Ada juga yang bisanya kerja tapi disuruh kuliah, itu juga sama aja, gak bakal bertahan lama begitu. Setiap keputusan yang kita buat pribadi itu kan punya konsekuensinya masing-masing ya. Jadi kayak kalau kerja ya lu harus hadapin masalah di lapangan, kalau kuliah ya hadapin mata kuliah dan lain sebagainya. Nah kalau saya pribadi ya karena saya lagi kuliah ya saya harus kuliah gitu kan. Saya karena kalau kerja saya agak gimana nggak kuat banget bekerja. Saya lagi di Sumatera nih saat ini, lagi mencoba memperbaiki hubungan saya dengan orang tua saya, dan saya udah 4 bulan lah di sini. Jadi mencoba untuk memperbaiki hubungan saya dengan orang tua saya gimana nantinya, karena saya balik lagi, makanya keputusan yang saya ambil itu bukan salah atau benarnya, tapi saya ambil di jalan yang sama tapi dengan cara yang benar gitu. Saya mencoba untuk lebih gimana ya, lebih baik aja sih. Kalau saya sih dua-duanya. Karena saya udah ngerasain dua-duanya. Yang pertama saya udah kuliah, yang kedua saya udah kerja. Nah, jadi kalau misalnya pilihan mau pilih yang mana, enakan kerja atau kuliah? Kalau saya sih lebih milih kerja, karena emang berdasarkan keputusan saya. Tapi kalau berdasarkan teman-teman, sahabat zona, mungkin ada yang pengen kuliah lah, pengen kerja lah. Saya nggak menuntut itu. Karena apapun keputusan kita mau kerja, mau kuliah, ya jalani dengan segenap hati. Itu sih intinya. Sahabat zona boleh pilih kuliah ataupun kerja setelah tamat SMA. Tapi kalau saya pribadi tanya demikian, saya lebih memilih untuk kuliah terlebih dahulu. Kenapa? Supaya proses daya ingat kita, pacunya otak kita itu masih berkembang. Jadi lebih baik dari tamat SMA, kuliah dulu. Nah, sahabat zona, sekarang pertanyaannya untuk kalian nih yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kalau seandainya disuruh milih lagi, atau baru mau milih, ya, sahabat zona pilih kuliah atau kerja? Coba tulis alasannya di kolom komentar. Kita berbagi cerita, siapa tahu cerita kita bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Nah, sekarang saya mau menyimpulkan hasil diskusi kita dari awal tadi. Ternyata mau pilih kerja, mau pilih kuliah, apapun pilihannya, sebenarnya kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau teman-teman menjalaninya dengan sukacita, lalu teman-teman serius mengerjakannya, melakukan yang terbaik, pasti teman-teman akan mencapai yang namanya keberhasilan. Ya, jadi bukan karena teman-teman kuliah lalu berhasil, karena banyak juga yang kuliah main-main, nggak fokus, ujung-ujungnya lulus kuliah, ya bingung, nggak jadi apa-apa. Sementara yang kerja juga bukan berarti hidupnya menderita. Banyak yang ternyata bisa menabung dan membiayai kuliahnya sendiri. Jadi sekali lagi, kembali ke pilihan teman-teman. Teman-teman mau pilih kerja atau kuliah, asalkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, teman-teman melakukannya dengan kerja keras, dan tentu saja mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong sahabat-sahabat zona untuk menyelesaikan pertandingannya, baik di kampus maupun di tempat pekerjaan dengan maksimal. Oke, terima kasih sahabat zona sudah mendengarkan diskusi kita dari awal. Ya, semoga diskusi kita tadi, lulus SMA mau pilih kuliah atau bekerja, bisa menjadi masukan yang berharga. Dan jangan lupa untuk saksikan terus setiap tayangan-tayangan video yang lainnya dari Zona Nyaman. Kalau teman-teman mau usul topik, boleh dong tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk terus saksikan Zona Nyaman dan juga subscribe tentu saja dan nyalakan lonceng supaya bisa update terus video-video yang terbaru dari Zona Nyaman. Akhir kata kami undur diri dan bye-bye. Zona nyaman, nyamannya kita ya di sini. Zona nyaman, nyamannya kita ya di sini.